الله مخلصا له الدين. الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام دائمين على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan fikih sunnah. Tapi ingin saya sampaikan dulu sebagai tawaran pada para jemaah. Untuk bab musafir kita selesaikan sampai pada pertemuan sebelumnya kemarin. Dan untuk selanjutnya di dalam jilid ini lanjutannya adalah bab haji, kemudian bab NTCR, bab NTCR. Setelah bab haji itu nikah, talak, cerai, rujuk, gitu. Nah, mau yang mana pilihannya? Mau bab haji atau NTCR? Ini kudu diketuk wae. Cek. Atau mau haji dulu? Boleh? Boleh. Baik, hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan haji, ibadah haji, dia termasuk salah satu dari rukun Islam sebagai penyempurna dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Hanya kalau di rukun Islam yang sebelumnya ada yang harus dilakukan secara kontinu dan terus didawamkan dan tidak boleh ketinggalan. Di antaranya adalah sholat. Kemudian kalau zakat itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Kemudian saum yang wajibnya hanya pada bulan Ramadan. Lalu untuk haji itu wajibnya hanya 1 kali. Dan itu juga bagi yang mampu. Jadi ada syarat di ujung perintah berkenaan dengan ibadah haji itu, ada manis tata'a ilaihi sabila. Baik, kita sampaikan yang menjadi dasar dari kewajiban ibadah haji. Di antaranya adalah tertera dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mulai pertama didirikan bagi manusia untuk menyembah Allah ialah yang terdapat di Bakkah. Bakkah sama dengan Makkah, yaitu Makkah yang diberkahi dan jadi pedoman bagi seluruh alam. Di sana terdapat pertanda-pertanda nyata, di antaranya ialah tempat Ibrahim berdiri beribadah. Siapa yang memasukinya akan beroleh keamanan, dan menjadi kewajibanlah bagi manusia terhadap Allah buat mengunjungi rumah itu. Jadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah. Jadi ini hak Allah yang menjadi kewajiban manusia untuk mengunjungi rumah itu, yakni bagi siapa yang mampu di antara mereka. Dan siapa yang ingkar, maka Allah tidak membutuhkan siapapun
dari penduduk alam. Baik, ayat ini menjadi salah satu dasar tentang kewajiban haji itu. Walillahi 'alan nas. Dalam kajian usul fikih bahwa istilah 'alan nas itu merupakan perintah dengan menggunakan kata 'ala. Itu dalam bentuk perintah untuk menunaikan, dan asal dari perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Nah, hanya memang ada syarat di sini disebutkan adalah manis tato'a ilaihi sabila. Jadi bagi mereka yang mampu. Jadi nanti kategori mampu itu bisa macam-macam. Baik yang sudah disepakati di kalangan para ulama yang dianggap sebagai kemampuan yang standar. Seiring dengan perkembangan zaman, kemampuan itu juga bisa mungkin bertambah. Kan? Termasuk diantaranya mampu masuk dalam kota. Masuk dalam kota. Jadi kalau belum masuk kota, nggak usah memaksakan diri. Oke, di sini kemudian ada istilah waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, tidak ada istilah ingkar di sini. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah memproklamirkan diri bahwa Dia adalah maha kaya dari seluruh alam. Jadi ingkar bukan berarti kemudian menolak kewajiban. Bisa jadi satu di antara yang paling mendasar ingkar itu adalah menolak kewajiban ibadah haji. Itu ingkar. Kemudian yang kedua bisa jadi ingkar dalam bentuk orang meremehkan. Orang meremehkan, secara hukum dia tahu itu kewajiban, tapi ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji, lalu kemudian dia merasa tidak penting untuk melakukan itu, dan kemampuan itu digunakan untuk yang lain, dan haji tidak menjadi prioritas. Bisa jadi itu kategorinya juga adalah ingkar. Dan orang yang sudah mampu secara ekonomi dan hal-hal lain berkenaan dengan kesehatan, keamanan, dan seterusnya, kemudian tidak punya niat untuk melakukan ibadah haji, bisa jadi masuk dalam kategori ingkar. Penjelasan dalam kitab ini disebutkan yang dimaksud ayat itu ialah mengunjungi Makkah buat mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhoannya. Nah, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain itu termasuk amalan-amalan yang mesti dilakukan itu dalam ibadah haji atau rangkaian-rangkaian ibadah yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga nanti kita akan temukan nanti ada disebut dengan istilah rukun haji, kemudian disebut dengan wajib haji. Dan ia merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5 dan suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi. Sebab memang ayatnya tegas, jelas gitu. Jadi tidak perlu harus ditafsir-tafsirkan lagi karena ayat ini sudah secara jelas dan tegas mengatakan bahwa ini adalah perintah dan menjadi kewajiban. Seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya, berarti ia telah kafir dan murtad dari agama Islam. Nah, itu penjelasan dari Syekh Sabiq berkenaan dengan istilah waman kafaro, barang siapa yang mengingkarinya, barang siapa yang ingkar, itu maksudnya adalah diantaranya menyangkal hukum wajibnya ibadah haji. Jumhur ulama lebih condong bahwa diwajibkannya ialah pada tahun ke-6 Hijriyah. Karena pada tahun itulah turunnya wahyu dari Allah Ta'ala. Ulama pada umumnya bersepakat untuk menyatakan bahwa kewajiban haji itu pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah artinya tahun ke-6 ketika Nabi dan para kaum muslimin itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi 6 tahun setelah mereka berada di Madinah, baru kemudian turun ayat ini yang secara jelas dan tegas mewajibkan ibadah haji.
Tahun itulah turunnya wahyu dari Allah Ta'ala, yang artinya hendaklah kamu sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Ini berdasarkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan ialah mulai diwajibkannya. Hal ini dikuatkan oleh qiraat Al-Qamah, Masruq dan Ibrahim Nakhai yang membaca hendaklah kamu tegakkan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayatnya, hendaklah kamu sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Ayat ini dipahami oleh para ulama dan termasuk riwayat hadis ini yang menyatakan bahwa pada saat itulah kemudian ibadah haji itu diwajibkan. Sementara Ibnu Qayyim menguatkan pendapat bahwa mulai diwajibkan haji itu ialah pada tahun ke-9 atau ke-10 Hijrah. Nah, sementara kalau jumhur ulama tadi mengatakan bahwa kewajiban ibadah haji itu seiring dengan turunnya ayat tadi itu. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang kemudian dimaknai sebagai penguat kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Sementara Ibnu Qayyim menyebutkan katanya tahun ke-9 atau ke-10 Hijrah. Nah, ya meskipun memang dalam sejarahnya bahwa ketika turun ayat ini memang tidak langsung Nabi dan para sahabat kaum muslimin itu melakukan ibadah haji karena situasi yang tidak memungkinkan. Nah, karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Gitu. Karena Makkah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Jadi situasinya tidak memungkinkan. Baik, apa sih yang menjadi keutamaan dari ibadah haji? Agama mendorong dan merangsang kita untuk menunaikan kewajiban haji. Ini ada beberapa hal yang bisa dicantumkan. Sebagian di antaranya adalah pertama, keterangan bahwa yang merupakan amal yang paling utama. Bahwa ibadah haji ini disebut sebagai amalan yang paling utama. Berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Hurairah yang berbunyi, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal a'mali afdal. Qala imanun billah wa rasulihi, qila summa madza? Qala summa jihadun fi sabilillah. Qila summa madza? Qala summa hajjun mabrurun. Rasulullah SAW ditanya orang mengenai amal yang paling utama. Maka jawabnya yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya. Satu urutannya. Amalan yang paling utama itu, urutan yang pertama adalah beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Lalu jawab Rasul, kemudian berjihad, berjuang di jalan Allah. Urutan yang kedua setelah iman pada Allah dan Rasulnya adalah yang kedua berjihad di jalan Allah. Lalu ditanyai pula, setelah itu apa? Lalu jawab Rasul, yang ketiga, urutan yang ketiga adalah haji yang mabrur. Oke. Itu keutamaan urutan-urutan ibadah yang dianggap paling utama. Haji yang mabrur maksudnya ialah haji yang tidak dinodai dosa. Jadi memenuhi syarat, rukun, wajibnya, termasuk juga sunnahnya, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran selama melakukan ibadah haji. Sebab nanti akan ada yang disebut dengan larangan-larangan itu pada saat melaksanakan ibadah haji. Sedang menurut Hasan, tapi bukan saya, namanya yang sama, ciri-cirinya ialah bila seseorang kembali dari haji itu dengan mencintai akhirat dan tidak menghiraukan dunia. Ini mungkin yang dimaksud Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri sebagai seorang ulama tasawuf. Ulama tasawuf itu yang dulu pernah kita sampaikan, yang sezaman dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, jadi dia lebih melihat yang dimaksud dengan mabrur dan tidak dinodai dosa itu adalah jadi ketika
mereka kembali dari ibadah haji itu, mereka lebih mencintai akhirat ketimbang dunia. Bahkan di sini kalimatnya bukan mendahulukan akhirat, tapi tidak menghiraukan dunia. Jadi mencintai akhirat dan tidak menghiraukan dunia. Tidak tahu betul apa yang dimaksud tidak menghiraukan itu. Kita kemudian meninggalkan dunia atau seperti apa. Hanya memang yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan adalah ketika pulang dari ibadah haji itu harus lebih memprioritaskan dan mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Itu. Jadi bukan berarti kemudian meninggalkan kehidupan dunia, kemudian meninggal dunia gitu, enggak usah. Jadi meninggalkan kehidupan dunia tidak mesti sampai meninggal kehidupan dunia, sebab tidak bisa dipisahkan antara kehidupan dunia itu dengan kehidupan akhirat. Tetapi kehidupan dunia dijadikan sebagai sarana dan media untuk meraih kehidupan akhirat. Bagusnya begitu, kan idealnya begitu. Ya mungkin Hasan Al-Basri dia sudah tidak peduli dengan dunia, tidak peduli dengan dunia. Oleh karenanya para ulama-ulama tasawuf itu mereka hidup untuk dunia itu hanya sebatas untuk menegakkan tulang punggung mereka untuk beribadah. Jadi pakaian sederhana seadanya, tambalan itu sebabnya disebut dengan sufah, itu adalah pakaian yang terbuat dari kulit domba. Gitu. Jadi pola hidupnya sederhana. Jadi pekerjaan mereka adalah ibadah dan ibadah. Dan diriwayatkan secara marfu dengan sanad hasan lagi bahwa hadis yang mabrur, kalau ini nama yang di atas tadi menurut Hasan, kalau ini sanad hasan, itu kualitas hadis kategorinya hasan. Hasan itu di bawah sahih. Nah, di bawah Hasan itu ada lagi adiknya, yaitu dhaif. Bahwa haji yang mabrur atau dipenuhi kebajikan itu bila seseorang suka menyumbangkan makanan dan lemah lembut dalam ucapan. Nah ini berdasarkan hadis. Ciri bahwa orang yang hajinya mabrur dan tidak ternodai oleh dosa tadi itu adalah ketika dia pulang setelah melaksanakan ibadah haji itu, dia gemar membantu menyumbang diantaranya dalam bentuk makanan dan lemah lembut dalam ucapan. Yang kedua berikutnya adalah keutamaannya bahwa ibadah haji ini dianggap sebagai jihad. Ibadah haji sebagai jihad. Dasarnya diantaranya diterima dari Hasan lagi bin Ali radhiyallahu an. Terjemahannya bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, katanya, saya ini penakut dan saya ini lemah. Lalu ujar Nabi, ayolah berjihad yang tak ada kesulitannya, yaitu naik haji. Oke. Jihad yang sesungguhnya, jihad yang paling tinggi itu adalah perang di jalan Allah memang. Itu jihad yang paling tinggi. Nah, itu sebabnya jawaban dari laki-laki ini katanya, saya ini penakut gitu. Jadi lamun perang apalagi ningali meureun pedang istruhunus gitu, mereka jadi segeber sieun gitu. Nah, jadi kalau diajak jihad saya ini penakut katanya. Lalu kata Nabi, ada jihad yang tak ada kesulitannya dan tidak menakutkan, yaitu naik haji. Gitu. Lalu yang kedua, hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jihadul kabir wad dhaif wal mar'ah al hajj. Jihad dari orang yang telah tua, dari orang yang lemah, dari wanita ialah naik haji.
Jadi ibadah haji ini dianggap sebagai jihad bagi orang-orang tua dan lemah. Artinya kalau mereka yang sudah tidak mampu untuk berjihad umpama dengan mengerahkan tenaga, gitu kan? Dengan mengerahkan tenaga, maka ada jihad lain bagi orang-orang yang tua, kemudian orang lemah dan wanita, yaitu haji. Oke, cukup saya kira 3 hadis. Ya, masih ada nih berapa hadis lagi. Tapi 3 hadis itu sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ibadah haji itu termasuk kategori jihad. Dan termasuk jihadnya bagi orang-orang yang tidak mampu untuk jihad di medan perang. Itu orang yang tua, kemudian orang yang lemah, dan wanita. Lalu yang berikutnya, bahwa haji itu disebut bisa menghapus dosa. Menghapus dosa. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan haji dan ia tidak campur pada waktu terlarang, serta tidak pula berbuat maksiat, maka ia akan kembali seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Man hajja falam yarfus walam yasuk walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Jadi orang yang hajinya mabrur, tidak melakukan dosa tadi itu, maka dia bisa menghapuskan dosa, seluruh dosa-dosa masa lalu itu, jadi seperti kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi belum punya dosa apa-apa. Nah, hadis ini menginformasikan pada kita bahwa ibadah haji yang mabrur itu bisa menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Tapi tidak menghapuskan hutang. Berhutang mah enggak. Coba hutang udah wajib kumaha kudu dibayar. Ini tidak kemudian karena haji, karena menghapuskan dosa termasuk dosa teu bayar hutang. Enggak juga. Ini dosa, yang dimaksud adalah dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Yang paling jelas itu adalah dosa yang berkaitan dengan hak Allah, yang berhubungan langsung dengan Allah, bukan dengan hak Adam. Sebab kalau berkaitan dengan hak Adam, itu memang harus sebelum istighfar, sebelum bertaubat, itu juga harus diselesaikan dulu. Harus diselesaikan dulu yang berkaitan dengan hak Adam. Yang kedua, hadis dari Amr bin As yang artinya tatkala Allah telah menanamkan Islam di hatiku, aku datang mendapatkan Rasulullah SAW, lalu kataku, ulurkanlah tangan Anda agar aku baiat kepada Anda. Nabi pun mengulurkan tangannya, tetapi aku masih mengatupkan telapak tanganku. Maka tanyanya, bagaimana kamu ini hai Amar? Ujarku, saya akan mengajukan syarat. Apa syaratnya? Tanya Nabi. Yaitu agar saya diampuni. Ujarku. Maka sabdanya, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghapuskan keadaan sebelumnya? Begitupun hijrah menghapuskan apa yang sebelumnya, juga haji menghapuskan apa yang sebelumnya. Nah, ini juga salah satunya disebutkan bahwa haji itu menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Oke, yang ketiga, hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu melakukan haji dan umroh itu secara beriringan, karena keduanya akan melenyapkan kemiskinan dan kesalahan. Tak ubahnya bagai kipas angin menerbangkan kotoran-kotoran besi, emas dan perak. Dan tiadalah ganjaran bagi haji yang mabrur itu selain surga. Oke. Ini. Walaisa lil hijjatil mabrurah sawabun ilal jannah. Jadi tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur itu selain surga. Kemudian
Ibadah haji ini dikatakan bahwa orang yang mengerjakan ibadah haji itu merupakan duta-duta Allah. Jadi para jamaah haji itu oleh Rasul itu dianggap sebagai duta Allah, sebagai utusan-utusan Allah. Hal ini dinyatakan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang yang mengerjakan haji dan orang-orang yang mengerjakan umrah merupakan duta-duta Allah. Jika mereka memohon kepadanya, yakni kepada Allah, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka meminta ampun, pastilah diampuninya. Ada keterangan di sini bahwa duta-duta Allah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah orang yang melakukan ibadah haji. Itu disebut oleh Rasul sebagai duta Allah. Yang kedua adalah orang mengerjakan umroh. Itu juga duta Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang berperang. Orang yang jihad di medan perang. Jadi yang disebut dengan duta Allah dalam hadis itu disebutkan ada 3. Jadi itu. Yang pertama adalah haji, kemudian yang kedua umroh, yang ketiga adalah yang berperang. Itu dianggap sebagai duta Allah. Itu kan utusan kiriman Allah. Lalu ada hadis yang mengatakan bahwa menyampaikan tentang keutamaan mengeluarkan biaya haji. Ini didasarkan pada hadis dari Buraidah. Nabi SAW bersabda, mengeluarkan biaya untuk keperluan haji sama dengan mengeluarkannya untuk perang sabil. 1 dirham menjadi 700 kali lipat. Gitu. Jadi mengeluarkan biaya untuk ibadah haji itu, jadi 1 dirham itu mendapatkan ganjaran 700 kali lipat. 1 dirham menjadi 700 dirham. Jadi bayangkan kalau 9 sekian puluh juta, ini tersabaraha 50 juta, 70 juta biaya haji. Dan itu akan diberi pahala oleh Allah, beri ganjaran oleh Allah sejumlah biaya yang dia keluarkan untuk melakukan ibadah haji itu dikali 700 kali. 700 kali. Tapi ini kan untuk membangkitkan kesadaran, untuk membangkitkan motivasi bagi jamaah, gitu kan? Bukan bagi KBIH. Dengan kemudian KBIH naikkan biaya haji dan umroh dengan alasan hadis ini. Hanya ini hadis untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji itu bukan terbuang, gitu. Tetapi akan diberi ganjaran oleh Allah 700 kali lipat, gitu. Sebab kadang kan ayah pengurus ibadah haji tong lebar urusan haji mah karena duit, pokoknya sabarah we kaluarkeun we. Itu. Nah, itu versi KBIH. Oke, tadi sudah kita sampaikan bahwa ibadah haji itu wajibnya hanya 1 kali. Nah, selebihnya ke sana kategorinya sunnah. Kategori sunnah. Para ulama sepakat atau ijma bahwa haji itu tidak wajib berulang kali. Diwajibkannya hanya sekali seumur hidup. Kecuali bila seseorang bernazar. Jadi kalau kemudian bernazar, umpama dia sudah haji, lalu kemudian bernazar. Jadi lamun saya lulus, lamun saya selesai, lamun saya sembuh, kalau umpama yang sakit, maka saya akan melakukan ibadah haji lagi. Nah, haji yang itu disebut dengan haji nazar. Dan itu wajib. Dan itu wajib. Kalau bernazar.
Manduka lamun bernazar, lamun menang nomor di saya ke haji di tata duka ta eta mah. Masih nazar enggak. Ya Allah telah mewajibkan haji atasmu, maka tunaikanlah. Seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun? Hingga orang itu mengajukan pertanyaannya 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, andainya saya katakan ya, maka akan menjadi wajib. Sedang kamu tak akan sanggup memenuhinya. Lalu sabda Nabi lagi, biarkanlah, jangan kamu utak-atik apa yang tidak saya sebut. Itu. Celakanya orang-orang terdahulu ialah karena mereka banyak tanya dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka jika saya menitahkan sesuatu, lakukanlah beberapa kuasanya, seberapa kuasanya. Dan jika saya larang, maka hentikanlah. Nah, apa yang disampaikan Nabi ini ketika ada seorang yang bertanya tadi, apakah harus berulang? Itu Nabi nggak jawab, tanya lagi sampai 3 kali. Dia nanyakan, nah lalu jawab Nabi, andai saya katakan ya, maka akan menjadi wajib dan berat bagi kalian. Gitu. Tanya-tanya, gitu. Sebab itu nanti akan memberatkan. Sebab satu diantaranya kecelakaan orang-orang dahulu itu adalah diantaranya banyak tanya dan banyak perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Ya. Apakah haji itu wajib ditunaikan dengan segera atau boleh ditangguhkan? Bagi yang sudah memiliki kemampuan, apakah harus segera atau kemudian boleh ditangguhkan? Menurut mazhab Syafi'i, Sauri, Auza'i, dan Muhammad bin Hasan, kewajiban haji itu ialah boleh dengan ditangguhkan. Artinya ia dapat dilakukan pada sembarang waktu selagi hidup. Dan yang berkewajiban tidaklah berdosa menangguhkannya asal saja ditunaikannya sebelum ia meninggal dunia. Persoalan boleh ditangguhkannya 4 imam ini, Syafi'i, Sauri, Auza'i, kan, gitu kan, boleh ditangguhkan. Saya panggilan umpama untuk melunasi, oke lah kalau ke ayeuna gitu. Lalu kemudian mundur tahun berikutnya. Menurut 4 imam ini boleh ditangguhkan, tapi tetap menjadi kewajiban harus ditunaikan sebelum ia meninggal dunia. Hanya kan kalau ditangguhkan kita kan tidak tahu tahun depan apakah jeruk kemeh gitu. Alasannya ialah karena Rasulullah SAW menangguhkan pelaksanaan haji berikut para istri dan kebanyakan sahabatnya sampai pada tahun ke-10 Hijriah. Gitu. Padahal mulai diwajibkannya ialah pada tahun ke-6 Hijriah. Seandainya harus dikerjakan dengan segera, tentulah Nabi SAW tidak akan ditangguhkannya. Berkata Imam Syafi'i, dari keterangan itu kita mengambil alasan bahwa haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup, mulai dari waktu baligh dan kesempatan berakhir sebelum mati. Tapi kan itu tadi, apakah ada jaminan kalau kita menangguhkan sudah ada panggilan tahun ini, sudah masuk kuota dan sudah ada masuk list untuk melunasi gitu. Karena masuk kuota tahun ini lalu kemudian ditangguhkan, belum ada jaminan bahwa tahun depan kita masih ada. Oke. Ini menjadi dasar, kata Imam Syafi'i, bahwa kewajiban ibadah haji diturunkan itu pada tahun 6 Hijriah, tapi kemudian Rasul, para istri dan kaum muslimin itu melaksanakan ibadah haji itu pada tahun ke-10 Hijriah. Tapi satu di antara alasan tadi sudah disampaikan, persoalannya adalah karena alasan yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji pada tahun sebelum tahun Hijriah itu. Nah, bahkan pada tahun ke-9 itu adalah para nabi sudah mau berangkat itu. Tapi kemudian dicegat tidak boleh masuk ke Makkah. Tidak masuk ke Makkah. Jadi masih di perbatasan gitu. Masih belum masuk ke Makkah, dicegat oleh kafir Quraisy. Nah, dan tidak boleh masuk. Lalu kemudian dilakukanlah perjanjian saat itu antara Nabi
itu dengan para tokoh kafir Quraisy itu bahwa mereka untuk tahun ini tidak boleh dulu untuk melakukan ibadah haji. Tapi boleh nanti tahun depan. Boleh tahun depan. Itu sebabnya dalam riwayat itu disebutkan, maka Rasul menyampaikan para sahabat, silakan yang membawa hadyu, yang membawa hewan untuk kurban, silahkan dipotong di sini, gitu. Niatkan sebagai niat hadyu haji, gitu. Tapi belum masuk Mekah, pelaksanaan hajinya belum dilaksanakan. Nah, masuknya itu pelaksanaan hajinya itu di tahun ke-10 Hijriah. Sebaliknya Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian dari pengikut Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat bahwa haji itu wajib ditunaikan dengan segera. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hendak menunaikan haji, hendaklah dilakukannya dengan segera, karena mungkin di antaramu ada yang sakit, hilang kendaraannya, atau ada keperluan lainnya. Hadis lain menyebutkan, segeralah kamu melakukan haji, yakni yang wajib, karena seorang tidak tahu apa yang menimpa dirinya. Tetapi golongan pertama tadi, yang keempat tadi, Syafi'i, Sauri, Auza'i, dan Muhammad bin Hasan tadi, menganggap haji ini sebagai sunnah. Artinya diutamakan menunaikannya dengan segera, tanpa menangguhkan jika mukallaf telah sanggup melakukannya. Gitu. Jadi Abu Hanifah, Malik, Imam Malik, Imam Ahmad, sebagian Imam Syafi'i dan Abu Yusuf harus segera. Nah, sementara yang 4 sebelumnya tadi yang boleh menunda, katanya perintah ini hanya sebatas kategori sunnah. Jadi sunnah dipercepat. Baik, karena sudah mau Isya kita 18.55 menit. Ya, mangga, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama dasar bahwa haji itu adalah ketika dia mampu, termasuk mampu di antara mampu kategori mampu pada konteks hari ini adalah dia masuk list atau tidak, dia masuk kuota atau tidak. Jika kemudian sekarang kan ketika kita beli porsi hari ini belum tentu 10 tahun yang akan datang misalnya. Dan 10 tahun yang akan datang belum tentu kita juga masih ada. Gitu. Maka jika kemudian waktunya cukup lama untuk melakukan ibadah haji dan yang lebih memungkinkan lebih cepat itu umroh, maka lakukanlah umroh. Dan jika kemudian dia meninggal setelah umroh dan tidak sempat melakukan ibadah haji, mudah-mudahan umroh itu menjadi badal, menjadi pengganti dari haji yang sudah dia niatkan itu. Oke. Sebab sekali lagi itu berdasarkan tingkat kemampuan. Jika mampunya sampai umroh, ya umroh. Nah tuh, umroh itu 40 jutaan ya. Sekarang haji itu 60 sampai 60 juta. Ya. Ya boleh, tapi sudah bunyi itu, nggak apa-apa. Dalam pelaksanaan haji, kewajiban seumur hidup. Coba waktu kita melaksanakan haji, kita termasuk balik ke masjid. Apakah menurut syarat kewajiban untuk melaksanakan haji sekali tidak bisa? Itu kewajibannya. Kuma biar terlewat. Kita diajak oleh orang tua kita. Melaksanakan haji. Ya. Apakah seperti guguran kewajiban kita untuk melaksanakan kembali kewajiban kita gugur? Oh, pertama kita dibawa oleh orang tua. Lalu kemudian di saat berikutnya kita memiliki kemampuan sendiri untuk melakukan ibadah haji. Apakah mesti? Ya, apakah harus dikembali? Oke. Tidak dijelaskan di sini. Pokoknya alasan-alasan dia melakukan ibadah haji itu apa karena
karena ikut orang tua, apa kemudian hajinya Haji Kosasi atau hajinya Haji Nurdin, itu enggak disebutkan. Yang penting dia sudah melaksanakan ibadah haji, bahwa kewajibannya sudah gugur. Ya, kewajiban sudah gugur. Ya, meskipun umpama belum balik. Oh, belum balik. Gini, kalau belum balik itu kan belum terkena kewajiban. Belum terkena kewajiban. Dan terkena kewajiban itu kalau dia sudah balik. Nah, kalau dia sudah balik, baru terkena kewajiban. Berarti itu menjadi dianggap sebagai ibadah sunnah karena memang dia belum balik. Dapat pahala. Gitu. Dapat pahala. Tetapi berkenaan dengan kewajiban, itu dianggap belum gugur kewajiban. Hampir sama dengan sholat. Apakah sholat orang yang belum balik itu diterima? Diterima selama memenuhi syarat rukun. Tetapi ketika dia dewasa tetap aja bahwa ibadah sholat sebelum baliknya itu tidak menggantikan gitu. Ketika dia sudah balik gitu. Saya pikir itu Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah sekali lagi pemahaman kita berkenaan dengan ibadah haji. Dan ini masih panjang dongengnya. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallallahu ta'ala kulli sahabati rasulina ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa ikhwanina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.